Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan yaitu apa itu instan teori akuntansi menggunakan pendekatan tradisional. Next. Anggota kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri Nova Sakti dengan ujung NIM 195, Kaisa Malinda Sugiarto dengan ujung NIM 145, Alian Nugraini dengan ujung NIM 184, Ahmad Fauzan NIM 446, dan Isna Astuti dengan ujung NIM 395. Baik, di sini saya akan menerangkan hakikat akuntansi. Secara garis besar, hakikat akuntansi itu intinya memproses untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtiasiarkan, dan melaporkan informasi keuangan agar bisa digunakan dalam pengambilan suatu keputusan perusahaan. Selain itu, akuntansi juga berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan dan transparansi bisnis, sehingga dapat membantu dalam mencegah kesalahan serta kecurangan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, akuntansi bukan hanya tentang uang, tentang angka, tetapi juga tentang penyediaan informasi yang dapat dipercaya dan relevan untuk mendukung keberlangsungan suatu usaha atau organisasi. Next. Oke, gambaran hakikat akuntansi. Hakikat akuntansi bisa digambarkan melalui berbagai perspektif. Jika kita melihat akuntansi sebagai proses, yaitu adanya langkah-langkah sistematif, mulai dari pencatatan transaksi, pengklasifikasian, hingga pelaporan dalam laporan keuangan. Jika melihat sebagai alat informasi, adanya penyediaan data keuangan yang membantu pihak internal seperti manajemen dan CEO, ataupun pihak eksternal seperti itu dan investor. Jika melihat dari perspektif sebagai bahasa bisnis, akuntansi bertindak sebagai bahasa yang digunakan untuk memberitahukan bagaimana kondisi dan kinerja perusahaan dalam pemangku kepentingan. Jika melihat sebagai sistem pengendalian, akuntansi dapat juga digunakan untuk mengontrol suatu usaha, keuangan suatu perusahaan, mencegah adanya hutang internal, serta memastikan penggunaan aset yang efisien. Next. Baik, selanjutnya memasuki ke bagian verifikasi dari teori akuntansi. Jadi verifikasi teori itu merupakan prosedur untuk menentukan apakah suatu teori ini valid atau tidak. Lalu pendekatan untuk mengevaluasi teori juga bergantung pada sasaran dan tataran teori yang akan diverifikasi. Kemudian teori akuntansi normatif dievaluasi validitasnya atas dasar penalaran, penalaran logis yang melandasi teori yang diajukan. Lalu teori akuntansi positif dinilai validitasnya biasanya atas kesesuaian teori dan fakta atau apa yang terjadi. Selanjutnya, verifikasi teori ini dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan dogmatis, yaitu mendapatkan pertanyaan dari profesional atau yang ahli di bidangnya. Kemudian pembuktian dari pengalaman. Kemudian yang terakhir secara sains, yaitu kebenaran dibuktikan oleh teori-teori dengan metode metode ilmiah yang diujikan. Next. Verifikasi teori ini nilainya ada beberapa aspek. Kalau dilihat dari bahasa, semantik itu dinilai dari aspek bukti empiris dan logis. Lalu penilaian bahasa untuk sintaktik, penilaian logis, dan bahasa untuk pragmatik yaitu empiris dan daya prediksi. Kemudian untuk penilaian berdasarkan tujuannya dinilai dari aspek eh, yang positif itu empiris dan metode ilmiah. Lalu normatif, penilaian logis, dan pertimbangan nilai. Kemudian yang deduktif dengan deduktif dan penilaian logis, kemudian yang induktif dengan empiris, daya prediksi, serta metode ilmiah. Selanjutnya, Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait metodologi perumusan teori akuntansi. Di sini kami menyajikan ada tiga metodologi. Yang pertama, metode
deskriptif, di mana metode ini menganggap bahwa akuntansi sebagai sebuah seni yang tidak dapat dirumuskan. Metode ini harus bersifat deskriptif serta menganalisis praktik yang ada dan diterima sekarang. Sedangkan metode normatif, metode ini menganggap bahwa akuntansi merupakan norma peraturan yang harus diikuti tanpa memperhatikan keberlakuan sekarang atau tidak. Yang terakhir yaitu metode positif, diawali dari metode ilmiah yang diterima umum atau sedang berlaku. Berdasarkan metode ini, dirumuskan penelitian guna mengamati perilaku atau fenomena nyata yang tidak ada dalam teori. Selanjutnya ada pendekatan untuk perumusan teori. Yang pertama ada pendekatan deskriptif atau descriptive approach. Menggambarkan praktik akuntansi yang sudah ada atau digunakan secara luas berdasarkan observasi terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua ada pendekatan normatif atau normative approach. Menentukan prinsip akuntansi berdasarkan norma atau konsep ideal yang seharusnya diterapkan. Lebih bersifat teoritis dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang ketiga ada pendekatan induktif atau inductive approach. Berdasarkan pengamatan terhadap data akuntansi yang ada untuk menemukan pola atau prinsip umum. Berusaha membangun teori akuntansi berdasarkan fakta empiris. Next slide. Lalu yang keempat adalah pendekatan deduktif atau deductive approach. Dimulai dari konsep atau asumsi dasar, kemudian dikembangkan menjadi prinsip akuntansi yang logis dan sistematis, biasanya mengacu pada teori ekonomi dan konsep keuangan. Yang kelima ada pendekatan etis atau ethical approach. Menekankan bahwa akuntansi harus didasarkan pada prinsip moral dan etika profesional, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Yang keenam adalah pendekatan sosiologis atau sociological approach. Memandang akuntansi sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh norma, budaya, dan kepentingan masyarakat. Berusaha memahami dampak informasi akuntansi terhadap perilaku pemakai laporan keuangan. Yang terakhir ada pendekatan ekonomi atau economic approach. Menghubungkan teori akuntansi dengan konsep ekonomi seperti kondisi pasar dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi ini. Secara umum, perumusan suatu teori akuntansi dan pengembangan prinsip-prinsip akuntansi telah mengikuti pendekatan selektif atau kombinasi dari berbagai pendekatan yang diuraikan di slide-slide sebelumnya. Pendekatan selektif merupakan akibat dari berbagai usaha oleh individu dan profesional serta organisasi pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pematangan konsep dan prinsip dalam akuntansi. Pendekatan selektif ini telah memberikan peningkatan kepada pendekatan baru yang sedang diperdebatkan dalam literatur melalui pendekatan peraturan, pendekatan perilaku, serta pendekatan kejadian, prediksi, dan positif. Berikut yaitu daftar pustaka kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.